Jadi artinya dengan kelalaian, kenapa halaman yang dalam itu kosong itu kan sebuah pengamatan hakim harus mengamati sampai ke sana. Sebab pengamatan hakim itu menjadi salah satu bukti ya yang bisa menentukan hakim gitu ya. Jadi kalau ada hasil Mabes Polri itu bolong gitu, kehilangan halaman, itu diduga juga atau sengaja ataupun sebuah kelalaian mengakibatkan sebuah keputusan yang tidak adil, itu saya pikir bisa pidana juga itu ya. Ya benar tuh. Saya suka itu. Ini saya kirimkan dulu ya, nanti ini saya sudah siapkan sebenarnya, tapi lupa. Maaf ya teman-teman ya, lupa. Jika hakim salah mengambil keputusan, maka ini ada di atasnya ini. Tunggu sebentar ya. Saya tunjukkan teman-teman. Tapi teman-teman tap-tap layar dulu, kudune nara gelem. Tap-tap layar. Nah, tolong bacakan kepada saya. Artinya apa? KJ temukan dugaan pelanggaran hakim. Nah, di kasus Andre Yunus dan di Nadiem Makarim. Artinya apa? Hakim pun bisa dilaporkan terlebih dahulu. Apa kesalahannya? Ya nanti diuraikan. Boleh. Bagaimana menurut Bang Nelson? Silakan Bang Nelson. Iya Pak Mr. G, benar tuh bahwa hakim itu bisa dilakukan pemeriksaan terkait KEPH ya, kode etik profesi hakim di Komisi Yudisial. Apa tuh sanksinya yang sering banyak ditemukan terkait kesalahan ketik, tidak profesionalnya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, itu bisa dikenakan sanksi ya, baik sanksi ringan, sanksi sedang, bahkan sanksi berat ya di Komisi Yudisial. Nah, temuan itu nanti akan juga disampaikan ke Mahkamah Agung bahwa telah ditemukan hakim-hakim di peradilan ini melanggar kode etiknya. Nah, ini juga bisa memperkuat nanti di banding atau kasasi jika memang ada temuan, ada pelanggaran kode etik di tingkat pengadilan tingkat pertama. Banyak kalau menurut saya, Mr. G, kejanggalan, dan temuan-temuan saya kan sudah saya cantumkan tuh di TikTok, kesalahan-kesalahan kode etik hakim, termasuk kesalahan ketik. Vonis mati kok bisa salah ketik gitu, aneh kan? Ya kalau menurut saya kedepannya jangan lagi seperti ini ya. Ini bisa menimbulkan presiden buruk juga ke putusan-putusan yang lain kan. Nanti putusan yang lain pakai putusan ini kan berbahaya ini. Jadi kalau menurut saya memang sih memang manusiawi ya ada kesalahan seperti itu. Tapi kan putusan hakim kan ini kan profesinya hakim di atas profesi lain seperti jaksa, penasihat hukum. Ya hakim itu kan tingkatannya lebih tinggi kalau menurut saya, Mr. G. Dia kalau ada yang bilang itu wakil Tuhan memang, karena dia memutus perkara ya, memutus salah benarnya orang. Itu kan kalau misalkan ibadahnya tidak kuat atau kode etiknya tidak diamalkan, itu akan berbahaya dalam memberikan putusan. Termasuk juga kejanggalan-kejanggalan yang seperti di kasus Pauman ini kan, hakimnya kan gak aktif tuh, gak keras, gak tegas gitu kan. Ya akhirnya jadinya timbul kecerobohan kayak gini, kecil-kecil ini kan bisa merepotkan semua kan. Jadi banyak peneliti-peneliti atau pemerhati hukum yang melihat putusan ini mengkritisi. Dan ini bisa nanti kalau misalkan memang ini benar-benar ada pelanggaran ini, itu kan bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial.
Begitu Mr. J, terima kasih. Interupsi sebentar. Saya mau nanya, yang berhak melaporkan ke KY atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim itu siapa? Apakah masyarakat sipil bisa melaporkan ke KY? Iya bisa, Bang Alif. Kan pemerhati hukum semua bisa. Ada dugaan-dugaan kan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kan. Ya, Nggak cuma penasihat hukum aja gitu. jadi saya tambahkan nih Bang Nelson, bukan hanya ketegasan dan apa yang tadi Bang Nelson sampaikan, tapi juga Iya. mengabaikan serta mengesampingkan apa ya, dakwaan dan putusan dari JPU gitu loh. Iya, itu akan nanti diperiksa Bang Alif ya sama Komisi Judisial. Jika memang ada pelanggaran seperti itu bisa masuk dalam kode etik kan, yang dinilai kan kode etiknya, profesionalismenya majelis hakim. Selain adil, bijaksana, jadi yang sering ditemukan itu ketidakprofesionalan hakim. Ya termasuk yang salah ketik atau substansinya juga salah dalam melakukan pertimbangan. Hakimnya tidak menggali lagi, tidak aktif. Padahal kan asas pidananya kan hakim harus aktif. Nah, itu kan bisa, berarti kan tidak profesional. Artinya kan bisa dimasukkan itu ke pengaduan. Jadi kita mengajukan permohonan pengaduan. Urusan itu tidak diterima ya, yang penting kita bisa mengajukan pengaduan itu kan. Betul Bang Nelson. Oke, thank you Bang, Iya. Bang Nelson. Thank you. Ya, makasih. Oke, Makasih, Mas Tunggu. oke ya, simak dulu ini ya, simak dulu. Simak dulu, asisten saya akan memberikan penjelasan. Oke, asisten, tolong berikan penjelasan di Komal ini karena teman-teman menunggu nih. Bagaimana caranya orang mengadu ke KZ? Apakah masyarakat biasa bisa seperti saya nih, bisa nggak? Tolong pakai lipstick dulu, lipstick ya, biar kelihatan cihui. Silahkan. Setiap orang atau pihak yang dirugikan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim berhak melapor, yang meliputi orang perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya masyarakat. Pelapor juga bisa menggunakan kuasa hukum atau advokat. Pihak yang berhak melapor: 1. Orang perseorangan, warga negara secara pribadi yang mengalami atau melihat pelanggaran etik. 2. Kelompok orang atau badan hukum, perkumpulan, perusahaan, atau korporasi. 3. Lembaga swadaya masyarakat, LSM. Organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian pada hukum dan keadilan. Dan 4. Kuasa hukum, advokat, pengacara yang mewakili kepentingan klien yang terkait dengan perkara. Ketentuan penting. Pelapor wajib menyertakan identitas diri yang jelas serta bukti-bukti pendukung seperti dokumen putusan, rekaman, atau keterangan saksi. Nah, sudah ya. Jadi teman-teman tadi Bang Alif bertanya, sudah dijawab oleh Bang Nelson, diperkuat oleh asisten saya. Jadi siapa saja, termasuk Anda sekalian, yang penting Anda melaporkan, jangan hanya lapor, tapi harus disertai dengan bukti. Oke, laporkan kalau Anda memiliki bukti. Contoh saya bisa karena saya punya bukti banyak. Bang Nelson bisa karena Bang Nelson sudah menganalisa. Ya. Teman-teman semua juga bisa. Kalau ada viti-vitinya, ya itulah bukti Anda. Boleh melapor, nanti akan membentuk tim gitu ya. Oke teman-teman, di belakang saya ini adalah bagian kecil. Bagian kecil ini ada, saya hitung dulu ya. Ini ada 7 ya, harusnya ada 7 kolom nih, 7. 7 yang ada di depan saya,
7 yang ada di kiri saya, 7 ada di kanan saya. Artinya teman-teman, terkait dengan celebrate itu bisa memunculkan semua yang Anda inginkan. Anda mau nanya apa kepada saya contohnya? Lokasi nomor ini Pak, saya klik lokasi, ting, muncul dia. WA nomor ini Pak, saya ting WA-nya. Kontaknya nomor ini Pak, ting ada. Keloknya yang pernah dihubungi, ting, tang, ting, tung, ting, tang, ting, tung, muncul semua teman-teman. Itu namanya celebrate. Oke. Supaya teman-teman tidak merasa bahwa saya ini merasa bahwa ini Mr. Z. Enggak begitu. Ini asisten, tolong sampaikan kepada teman-teman bagaimana itu terkait dengan celebrate. Langsung. Hasil ekstraksi dan analisis data HP menggunakan perangkat Celebrite mencakup riwayat panggilan, pesan teks dan multimedia, serta data media sosial. Jenis data yang dihasilkan. 1. Pesan dan komunikasi, SMS, chat WhatsApp, Telegram, Line, riwayat email, dan pesan suara yang aktif maupun yang sudah dihapus. 2. Kontak dan panggilan, daftar buku telepon, log panggilan masuk, keluar, dan tak terjawab. 3. Media dan file, foto, video, rekaman audio, serta dokumen yang tersimpan di memori internal maupun eksternal. 4. Aktivitas dan lokasi, riwayat penelusuran internet, browser history, titik lokasi GPS, jejak peta, dan data timeline aktivitas perangkat. Dan 5. Data sistem, informasi kartu SIM, jaringan operator, daftar aplikasi terinstall, hingga kata kunci spesifik yang dicari penyidik. Tuh dengerin ya, jangan main-main. Handphone ini hari ini Anda menggunakan kartu apa terserah. Besok Anda ganti, itu tercatat teman-teman. Mungkin Anda, orang kita nggak tahu, nomornya ganti lagi, nggak tahu. Masukkan ke lapor. Kalau terkait dengan pidana, pasti keluar. Tanggal sekian, jam sekian, dia mengganti mengganti kartu. Lokasinya di GPS ini. Semua. Jadi teman-teman, jangan khawatir ya. Ya, ini alat ini nanti, makanya saya bilang kemarin, Mr. Z, jangan hanya bicara. Silakan tunjukkan bukti. Masa saya disuruh tunjukkan bukti? Bawa sini. Nanti saya akan bantu. Buktinya itu bawa sini, saya akan bantu. Gratis. Malah kamu tak kasih 10.000 deh, naik nih 10.000. Dari 10.000 ke 10.000 berarti tambah nih 20.000 jadinya. Loh, tak tambahi. Ngono loh. Bagaimana Pak Rakyat? Apa Pak Rakyat? Nomor HP-nya mau saya lacak sini. Nanti ketahuan Anda ketemu sama siapa, di kamar mana, ketahuan semua. Ketahuan, Ustaz. Nah, ini yang nggak dilakukan oleh penyidik waktu menentukan koordinat Ririn saat di jam-jam eksekusi. Ya, Ririn kan mengatakan dia itu di asrama di saat itu. Nah, ini kan nggak dimunculkan data ini, nggak dikejar data ini, di mana koordinat Ririn saat eksekusi itu. Nah, ini kan sebenarnya kan data pemungkas ini. Kalau koordinat Ririn waktu eksekusi itu memang benar-benar berada di asrama, ya semua tuduhan kan batal itu kemarin. Nah, ini tidak dilakukan. Jadi saya melihat ini, dalam intrik-intrik dalam mafia hukum itu ada selain menghilangkan bukti yang harusnya diadakan nggak diadakan, kayak gitu. Ya nanti cerita lagi. Begitu Mr. Z. Ayo, siapa yang mau minta tolong? Suamiku ada di mana? Boleh, sini. Saya bantu cari suamimu. Suamiku Pak malam ini nggak pulang. Tolong bantu saya. Ada di mana suami saya? Boleh, sini. Saya bantu. Aduh.
Masa Allah ngirimin saya lagi apa itu lewat apa tuh? Teng dong. Mister, mau nanya Eh, Mister. boleh. Ini ada dua nomor ibu-ibu yang sudah tidak aktif, Mister. Apakah dua nomor tadi bisa di-celebrate, Mister? Kalau itu terkait pidana bisa. Kalau hanya ngetes-ngetes mencari janda, mencari perempuan mah males saya. Bukan, ini ada hubungannya dengan dugaan saya yang dia pernah pernah bertemu dan serumah gitu kan dengan Mister X yang saya duga ya itu orang yang selama ini kita bicarakan gitu loh. Saya sebetulnya sudah menyampaikan dua nomor tersebut kepada Bung Tony, cuman ya kalau memang celebrate, maksud saya juga mau nanya apakah celebrate ini harus menggunakan perangkat atau bagaimana cara kerjanya, Mister? Gitu. Rumit nggak sih sebetulnya celebrate ini? Celebrate itu Pak terkait dengan pidana. Nah, hasil celebrate itu nanti dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Tapi tadi saya menawarkan, kalau istrimu ada di mana, suamimu ada di mana, aku tahu tempatnya, bukan hanya selebritnya. Kalau selebrit itu keseluruhan, mulai dari alat-alat ini semua nih. Tetapi kalau untuk tracking, ya beda lagi. Kalau selebrit itu Mbak bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam handphone itu. Tapi kalau pribadi itu terbatas untuk tracking. Salah satu contoh seperti saya punya ini, jasa pencari suami. Silakan para istri, kumpulkan nomornya suami saya lacak, pasti akan saya ketemukan. Suamiku ada di mana malam ini nggak pulang. Nah, itu jangan cari perempuan lain, nggak mau saya. Begitu loh, ya. Yang bisa diselebrate itu yang handphonenya, karena di dalam handphone itu terekam, bukan ada nomor. Kalau ngelacak suami ya pakai nomor. Contohnya ini suaminya siapa yang hilang? Lia, Lia, contohnya suamimu nggak pulang, Lia. Tak cari bisa dapat, Lia, tak bonceng tak bawa pulang, Lia. Tenang aja, Lia. Lia, wah so guyu to Lia. Iku bojomu arep tak gawa mulih malah kamu guyu iki. Ya, Mister. Aku sudah bismika. Oh, jadi kamu hanya datang ke komanya Misteri hanya untuk Bismika. Iya, Mister mau parkir akun. Oh, pantas. Nek orang ono saya tidak nggak bisa tidur dia DM terus. Mister Z kok nggak lab? Aku nggak bisa tidur katanya. Iya, kelimpungan Mister sih. Nah, begitu toh? Iya, Nah, kemarin kamu live, betul. saya tonton. Saya tonton sebenarnya kamu live tuh. Lah ternyata masak. Ya kapan masaknya? Ini baru ngiris-ngiris kok. Itu cuma formalitas, Mister sih. Oh, gitu. Sebenarnya Ya nggak wes. bisa masak. Lah aku lihat kamu ngiris-ngiris begini kok tanganmu malah kamu iris gimana? Itu buat malam nanti bosku yang masak. Oh, iya 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 iya. Oke, teman-teman, jadi jangan khawatir ya. Kalau tanya suaminya di mana, malam-malam nggak pulang, kasih tahu, Mister Z, suamiku nggak pulang, langsung saya lacak. Ding ding, suamimu ada di situ, kamu datangi aja. Bisa, bisa. Pakai aplikasi Mas Yaji. Iya, bisa. Iyalah. Aku pakai 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 ini alat saya. Ini aku lagi nyari seseorang nih. Begitu. Tapi kalau untuk celebrate jangan jangan tanya ke saya karena itu apa keahlian. Ini sebenarnya yang di atas kepala saya inilah kolom daripada celebrate itu. Macam-macam tuh. Kamu cari apa? Cari mananya? Cari apanya? Gitu. Ya kan? Tapi kalau yang saya punya nggak gitu. Saya memang jasa mencari posisi suami.
Kalau ada suami-suami yang nggak pulang, kontak saya, pasti saya cari. Untung saya nggak punya suami ya, Mister. Lu arta golek kayak gak malah piye to ki? Ya, ya bukan untung lah kalau begitu. Maksudnya ini kalau ada suami-suami yang nggak pulang tanpa kabar, ada itu yang katanya ada yang dulu ya, yang dulu lah hilang lah. Dulu ada penerbangan katanya suaminya ada di situ. Katanya nih ada suaminya di situ. Ternyata ternyata ada foto suaminya sedang di Bali. Padahal dia sudah lapor bahwa suaminya ikut penerbangan itu, yang hilang itu. Ternyata suaminya ditelusuri, suaminya di Bali, lagi nyewa villa. Wah, itu keren tuh. Terus sudah nangis-nangis. Suamiku ikut ikut di pesawat itu katanya. Memang ada namanya apa namanya tiketnya, tapi orangnya nggak sampai ke sana. Belok ke Bali nyewa villa. Orang tuanya nangis, orang tuanya, istrinya nangis-nangis di rumah gara-gara ada daftar nama suaminya di pesawat itu. Ternyata dicek handphonenya, posisinya lagi di Bali. Izin host, kalau lacak janda bisa host, hati-hati. Hati-hati cuma ngelacak janda. Janda juga harus dipilih-pilih. Jangan asal janda. Wah, hati-hati. Hati-hati. Harus banyak banyak ini ya. Banyak ada janda yang kamu kamu suka janda. Tak kasih tahu nih. Janda high class ada. Tapi mampukah kamu membiayainya? Itu masalahnya. Hati-hati. Namanya juga janda high class. Ya toh? Jandanya Ririn. Itu janda paksa itu. Janganlah. Oke, nggak usah cerita janda. Malu saya kalau cerita janda. Saya membuka jasa mencarikan atau membantu mencarikan suaminya. Suaminya orang. Bayar nggak Mister Ji? Namanya juga profesional, saya bukan tradisional ya. Saya profesional. Jangan tradisional ya. Kalau tradisional kan nyicil. Kalau profesional tuh begitu. Gitu kalau profesional. Kalau tradisional ya nyicil. Izin Mister J, Iya, Bu. seandainya selebgram ini masuk ke hakim banding ya, otomatis kan HP-nya Ririn sama Prio itu pasti kelacak semua dan keluar semua, hingga ntar hasil bandingnya itu bisa jadi marbotnya yang nambah, Ririn yang berkurang atau gimana tuh Mister? Nih, saya kasih tahu dulu. Terima kasih. Ya, bagus nih pertanyaan. Tapi saya kasih tahu dulu ya. Banding itu judek fakti. Apa yang harus diuji? Fakta-fakta persidangan. Oke. Nah, fakta persidangannya itu seperti apa? Oke ya. Diam dulu. Fakta-fakta persidangan. Apakah ada pengakuan, apakah ada kesaksi, apakah ada kesaksian, apakah ada bukti, apakah ini, semua. Terus semua akan dibongkar di banding. Itu terkait dengan judek fakti, fakta-fakta persidangan. Ketika ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses persidangan, itulah yang majelis hakim banding lah yang akan mengkoreksi. Nah, kalau hakim banding ini tidak mengkoreksi
dengan fakta-faktanya yang tadi, ada lagi mekanisme berikutnya. Apa? Kasasi. Apa tujuan daripada kasasi itu? Tadi kan judek fakti. Nah sekarang juris fakti. Juris fakti itu apa? Penerapan hukum. Apakah hukum yang aturan yang digunakan oleh dalam persidangan itu, oleh hakim itu, sudah sesuai atau tidak? Contohnya, ada pasal pembunuhan berencana. Digunakan nggak pasal pembunuhan berencana yang menjadi dakwaan jaksa itu? Bagaimana unsur-unsurnya? Contohnya seperti itu. Bisa dibuktikan nggak unsur-unsurnya ini? Contohnya seperti itu. Jadi penerapan hukumnya yang akan dikoreksi. Nah, kalau terkait dengan adanya temuan ini namanya bukti baru yang tidak pernah ditemukan di persidangan. Kalau tidak bisa ditemukan di persidangan, nah senjata itu di peninjauan kembali. Oke. Nah, peninjauan kembali syaratnya adalah satu, terhadap narapidana yang telah memiliki putusan hukum tetap alias ingkrah. Sekarang ini, teman-teman semua ya, sekarang ini belum ingkrah. Meskipun ada vonis hukuman mati, ada vonis hukuman seumur hidup, tapi putusan hakim itu belum ingkrah. Kenapa? Karena masih ada upaya hukum. Namanya upaya hukum banding. Nah, Ririn ini belum bisa dikatakan sebagai terpidana. Karena dia belum menerima keputusan hakim. Karena dia banding. Karena dia banding, maka namanya ini tetap terdakwa. Oke, kalau dia banding, kemudian hakim majelis banding ini menanyakan, mana ini selebritinya tentang yang ini yang sudah disampaikan sebelumnya oleh penasihat hukum terdakwa, akan bertanya ini, mempertanyakan, mana ini halaman ini kok cuma segini, selebrit kok cuma segini. Setahu saya, misalnya nih saya hakim, mana lokasinya, bagaimana pembunuhannya misalnya ini. Nanti akan dijawablah oleh jaksa tadi. Ya ada Bu Fitri. Bu Fitri nonton apa mau naik nih Bu Fitri? Ya naik Bu Fitri. Nah, kalau dia nanti mengatakan bahwa di majelis hakim ya mengatakan ini perlu diungkap, mana selebrit, mana CCTV, mana buktinya, mana penyitaannya, mana ini, mana itu. Barulah hakim di pengadilan tinggi itu benar-benar punya jiwa untuk menggali. Tapi kalau hakimnya hanya mengatakan udahlah samain aja, ya itu repot, ya nggak apa-apa, udahlah samain aja sama PN, nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat PK mau tidak mau akan dilawan. Nah, kalau di PK kan sudah nggak ada lain, karena apa? Ada bukti-bukti baru yang tidak pernah ada sebelumnya dihadirkan pada saat PK. Ya, tapi mudah-mudahan saja hakim di PT nanti akan membuka persidangannya itu seperti apa. Apa sih yang mendasari hakim mengambil putusan hukuman mati? Alasannya apa? Dilihat tuh, dibaca semua tuh. Nah, seperti tadi Bang Nelson katakan bahwa putusan itu banyak kesalahan tuh, banyak kejanggalan tuh. Nanti akan diinikan. Bagaimana bisa ada satu orang hari ini ada di sini, jam ini ada di sini,
di saat jam yang bersamaan, yang nyaris bersamaan ada di tempat lain. Nah, nanti kita akan suarakan, tapi tinggal tunggu kode dulu. Kode dulu. Apakah sudah memasuki perkara pokok, ya, perkara pokok banding, atau baru penelitian. Kalau hari ini saya lihat masih proses penelitian, ya. Oke, Mister, terima Ada kasih. Mai mengatakan masih aja bilang kan udah ingkrah kan, udah divonis. Nah, ingkrah itu kalau sudah diterima, bukan divonis. Kalau namanya ada orang banding, itu belum ingkrah. Ya, oke ya, ya mudah-mudahan kamu pintar. Oke, ini saya sudah kasih tahu ya. Siapa namanya Mai? Aku nggak tahu kamu bertanya atau kamu menyatakan dirimu atau pendapatmu. Kalau itu pendapatmu, justru saya bertanya, dari mana kamu belajar, Mai? Itu banyak komal yang ono, kan udah ini maksudnya gitu loh tuh Mister. Mai itu pendengar komal sini, pendengar setia. Maksudnya Nah, ada iya yang makanya, ngomong banyak. makanya aku juga menjawab nih. Kalau sudah diterima oleh terdakwa, kan ada pertanyaan itu. Bagaimana saudara banding, bagaimana pikir-pikir, bagaimana menerima. Kalau menerima itu dok itu sudah terima, udah langsung namanya masuk di lapas. Kalau masuk di lapas sudah menjadi warga binaan, bukan titipan ya, warga binaan. Tapi kalau begini masih terdakwa. Kenapa? Karena ada menyatakan banding. Kalau banding itu bukan terpidana namanya. Mau komal manapun kasih tahu supaya dia lebih apa namanya sedikit tambah ya. Iya betul, begitu ya. Jadi kalau sudah ingkrah itu namanya terpidana. Tapi kalau dia masih mengatakan banding itu belum ingkrah. Kalau belum ingkrah, nih bedanya ini ya. Nih, kalau belum ingkrah, dia tidak akan mendapatkan remisi. Kan belum ingkrah. Orang yang mendapatkan remisi itu kalau sudah ingkrah. Oke. Saya kira Pak sepaham semua ya. Misalnya aku terima nih, dok, 5 tahun. Nah, 5 tahun. 5 tahun aku bisa mendapat keringanan-keringanan tuh. Kalau saya terima ingkrah. Tapi kalau belum ingkrah, ya pasti banding ini namanya masih terdakwa. Oke ya, nggak apa-apa ya teman-teman saya kasih tahu ya. Bagus tadi pertanyaanmu Eng. Jadi kayak ini namanya bukti baru yang kita temukan ini namanya bukti baru. Ternyata bukti ini tidak pernah ada dalam sidang. Yang namanya bukti baru itu sejatinya adalah ada bukti tapi tidak pernah digunakan atau tidak pernah diperlihatkan dalam proses persidangan. Itu namanya bukti baru. Contoh, tadinya tidak pernah disinggung mengenai Aman Yani atau Aman Yani dianggap mati. Suatu ketika Aman Yani hidup dan mengakui, itulah namanya bukti baru. Contoh ya, contoh. Berarti masuknya ke kasasi ya, Mister? Ntar Masuknya ada di munculnya. kasasi. Oke. Bukan, masuknya ada di PK. Masuknya di PK kalau terkait dengan bukti baru, kekilapan hakim, kesalahan hakim, itu di PK. Hmm. Kalau fakta-fakta begini diuji lagi, ini namanya banding. Kalau ada kekeliruan dalam penerapan hukum, kasasi. PK itu habis banding.
PK itu kalau sudah ingkrah. Masih jauh. Ya deket toh. Ini kan dari sini sampai situ aja. Enggak gini loh, Mister. Kan dibanding itu kan, kita semua di sini kan tahu dari ibarat apa dari Mister yang disampaikan itu bahwa ada kejanggalan dari hakim, dari UU yang dibacakan itu kan, yang 2000 berapa itu? Itulah 2000 2011 atau apa itu yang isinya kan nggak masuk ke kasus ini kan. Dari kejanggalan-kejanggalan itu tuh bisa diulas lagi nggak kebandingnya gitu loh, Mister. Bisa, makanya itu fakta-fakta persidangan. Hakim memutuskan ternyata menggunakan dasar ini. Dasar ini tidak sesuai, dasar ini tidak sesuai, dasar ini tidak sesuai. Kalau itu oleh majelis hakim banding dinyatakan sebagai koreksi yang bagus ya, yang untuk mengoreksi putusan ini, ya bisa diterima bandingnya. Benar itu bisa diterima. Oh ini ada kesalahan hakim. Oh ini. Akhirnya nanti hakim akan memutuskan. Hakim majelis akan memutuskan. Misalnya, oh ternyata kesalahan ini. Kalau kesalahan ini hakim ragu-ragu mengambil keputusan yang berdasarkan bukti yang ragu-ragu, itu hakim keliru. Maka majelis hakim akan mengambil keputusannya sendiri. Salah satu contoh, membebaskan. Salah satu contoh ya, nanti kan digoreng-goreng di sana lagi. Wah, Mister Z bebas ya, dasar kuman gendeng ya gitu. Ini salah satu contoh. Nah, bisa. Kenapa? Ya karena memang majelis hakim mempunyai wewenang untuk itu. Gitu. Contoh begitu, ya. Apalagi? Bagus nih pertanyaanmu ini. Kalau malam Sabtu tuh bagus-bagus pertanyaanmu. Kalau begini saya hidup teman-teman. Maksudnya hidup tuh bisa bicara. Tapi kalau teman-teman diem-diem ya aku nggak tahu. Nah nanti suka tidak suka, mau tidak mau, setelah kasasi itu namanya putusan ingkrah. Kok bisa Mister Z? Lah mau apa lagi? Final ya, Mister. Ya, kasasi itu final. Finalnya mah mau apa atau apa. Yang penting bukti-bukti baru yang benar-benar kayak celebrate apa itu sudah tersampaikan ke. Oh itu nggak boleh dikeluarkan dulu. Nggak boleh sekarang ini. Nanti kalau dikeluarkan lagi, contoh ya, saya kasih tahu nih, kita harus main strategi nih. Saya sekarang protes adanya kekeliruan hakim pada saat sidang pertama, contohnya ya, terkait dengan putusannya loh ini. Ada kekeliruan nih halaman sekian, ada kekeliruan nih halaman sekian, ada kekeliruan nih halaman sekian. Silahkan hakim ambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang seperti ini. Tapi kalau hakim menyadari bahwa, waduh, ini banyak nih kekeliruan, sudah. Artinya, saya kan belum mengeluarkan bukti baru atau belum mengeluarkan keseluruhan bukti baru. Saya hanya menunjukkan ini ada kekeliruan, ini ada kejanggalan, ada ini, harusnya begini. Contoh, saya kasih saja 0501. 0501 itu bukti. Bukti apa? Bukti adanya orang lain. Percaya apa enggak hakimnya? Silakan. Saya nggak percaya katakanlah gitu. Ya, monggo aja. Oke, kemudian ngambil keputusan. Kan Ririn resikonya kan nggak ada. Kalau nggak diturunkan, nggak mungkin ditambah kan? Jawab iya. Iya, oke. Oke, nggak ada resiko. Kalau aku nggak diturunkan, nggak mungkin ditambah, makanya berjuang di situ. Oke.
Nah, syarat untuk PK adalah ingkrah dulu. Tidak bisa langsung PK, langsung bawa bukti-bukti ini kalau belum ingkrah. Oke. Oke. Tidak bisa melakukan apa namanya perjuangan lanjutan ke PK ya kalau belum ingkrah. Nah, kasasi. Apa yang dikasasi? Nah, itu tadi yang saya sebutkan, aturan-aturan yang digunakan tadi. Karena dikasasi itu hanya untuk menguji terkait dengan penerapan hukum. Contohnya, undang-undang yang dipakai seharusnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ternyata hakim mengambil dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Ada kekeliruan di situ, kekeliruan penerapan hukum. Iya. Ini saya buka nih hakim nih, ada kekeliruan loh Kim. Oke, nah kekeliruan ini pas itu dilakukan di mana kasasi. Nah, majelis hakim akan mengatakan bahwa iya kekeliruan itu. Karena apa? Seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam putusan itu tertulis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Mari kita simak nih. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu tentang Mahkamah Konstitusi. Kenapa itu yang dipakai? Nah, itu pertanyaan, itu kesalahan hakim dalam menerapkan hukum. Karena Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 itu termasuk bagian daripada undang-undang, aturan. Kalau aturannya salah penerapan, itulah namanya salah penerapan hukum. Seharusnya yang dipakai apa? Nih saya kasih tahu hakim nih. Seharusnya yang dipakai menjadi dasar atau alasan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang apa? Tentang ITE. Junto Undang-Undang, ya kan? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Saya sudah tunjukkan loh, Kim. Kesalahannya di situ. Teman-teman semua supaya tahu juga, termasuk para Itu kuman yang bisa nunjukin ke Kim-Kimnya itu siapa, Mister? Nah itu ada di bandingnya ada kemarin. Kalau nanti ke kasasi juga ada. Berarti Kim-Kimnya masih ada di situ ya? Hadir di banding? Ono itu nih Oh, hakim alah. kan hakim beda lagi. Ditunjukkan Oke, siap. pada hakim yang di atasnya. Di Bandung, Baeng. Bandung. Iya. Gitu. Lagi dong, Mister. Apa? Lagi. Lagi kan sesuai dengan pertanyaannya. Aku kalau nggak ada pertanyaannya kan nggak bisa saya jawab ya. Lu pertanyaannya nggak ada kok saya jawab. Ayo boleh bertanya lagi nggak saya? Jadi gini, hakim yang di tingkat pertama ya sudah sampai di situ aja. Iya. Apa yang dibawa ke banding putusannya. Nah putusannya itu di dalam memori banding kan sudah dibuka tuh. Ini melihat bahwa menimbang bahwa kan itu kan pertimbangan hakim pada halaman sekian. Nah, kan begitu. Jadi kita tunjukkan itu. Satu lagi, Mister, pertanyaannya. Iya, silakan. Lagian nggak ada yang nanya-nanya. Nggak apa-apa. Orang lagi nyusun pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Saya dulu. Kemarin kan setelah dibahas, katanya si Prio dan Ririn itu
bisa turun kalau mereka bisa membuktikan ada pelaku lain, ya kan? Nah, seandainya CCTV itu memang nggak ada orang-orang tertentu, dari selebgram ini bisa meringankan mereka nggak? Oke, Itu terima kasih, Mister. CCTV itu siapa yang ini CCTV tidak Kan ada CCTV yang 05 itu kan ada orang lain kan. Kalau tidak bisa membuktikan gitu, tidak bisa keluar yang CCTV fullnya itu loh, Mister. kok tidak bisa keluar kenapa? Ya siapa tahu di Lo kan ada itu kan ada sama jaksa. yang di situ aja kan tertulis oknum polisi dan jaksa. Seandainya masih tak keluar gimana? Ya kan ada jaksa. Kalau jaksa menggunakan itu sebagai bukti, kemudian disimpankan sama jaksa itu. Disimpan sama jaksa. Kalau perintah hakim loh ini ya. Ini perintah hakim loh. Majelis hakim memerintahkan jaksa untuk menayangkan. Emang bisa apa jaksa? Kalau jaksa nggak sanggup, artinya jaksa nggak mampu. Sama juga dibanding di tingkat pertama kemarin itu. Jaksa silakan hadirkan ahli. Harusnya tuh ya, jaksa silakan hadirkan ahli. Ternyata jaksa nggak mampu menghadirkan ahli. Ya itu langsung di-cut sama hakim. Ya sudah, artinya Anda tidak mampu menghadirkan. Begitu harusnya. Bukan malah harap maklum nanti ya, direplik nanti kamu hadirkan lagi. Nggak gitu. Itulah kekeliruannya. Nah, itu juga masuk di dalam kategori di kasasi nanti. Karena ketika replik bukan saatnya pembuktian, tapi jaksa justru mengajukan pembuktian. Ngono loh. Benar atau tidak, Delson? Izin ini Mr. G, saya mau menanggapi tadi Mr. G. Boleh. Ya kalau saya rasa benar yang bilang Mr. G tadi. Jadi dibanding itu memang sebaiknya kita mempermasalahkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Jadi kita koreksi kinerja jaksa dulu tuh terkait alat bukti yang penemuan palu, ada hasil forensik, itu kan, dan kemudian ahli digital forensik yang dihadirkan. Jadi beban pembuktian yang ke jaksa ini yang harusnya kita pertanyakan dulu terkait novum baru. Benar yang Pak Mr. G nanti itu di PK. Karena kita jangan terlalu buru-buru dulu. Mungkin nanti akan dikuatkan nama ahli siapa saja, ahli digital forensik, ahli psikologi forensik, ahli kriminologi, ahli hukum pidana. Itu nanti dikuatkan lagi. Jadi celebrate itu. Nah, di celebrate itu Mr. G saya ingin menanyakan ya. Apakah celebrate itu bisa menentukan adanya motif dalam suatu kasus pembunuhan? Kalau itu bisa ditemukan motif, artinya pertimbangan hakim yang bilang motif itu nggak perlu kan memang nggak. Kalau bisa celebrate itu kebuka, benar bisa membuktikan adanya motif. Jadi artinya kan itu bisa menjadi bukti yang sangat menentukan kalau menurut saya sih, Mr. G. Karena kalau motif itu bisa dibuka kan berarti dari handphone itu nanti akan bisa melihat nih psikologi dari si pelaku ini pada saat melakukan kejahatan, apa sih motif yang sebenarnya gitu kan yang dia lakukan. Masa hanya sekedar perhiasan dan laptop yang diambil kan, sementara yang dikorbankan ini kan yang meninggal 5 orang itu kan, yang menurut saya sadis pembunuhannya. Ya mungkin dari hasil celebrate ini bisa membuka tabir sih Mr. G, kalau menurut saya ya Mr. G, membuka tabir kejahatan. Karena banyak kasus-kasus yang terungkap dari celebrate. Contoh yang kasus, banyak ya kasus-kasus yang kekerasan itu, yang si Taufik itu. Ada lagi kasus nanti yang terkait kasus yang satpam yang di Borgol itu kan, itu nanti bisa celebrate kan, bisa siapa. Dan kalau menurut saya sih celebrate itu kan penting. Apalagi yang dilaporkan itu kan
ke Puslapor Polri. Kalau setahu saya Puslapor Polri itu kan kerjasama dengan Densus 88 ya, anti teroris. Itu kalau menurut saya nggak mungkin lah, hanya sekedar WhatsApp saja nggak bisa dibaca sama Puslapor Polri. Jadi pasti itu dibaca semuanya, Mr. G. Nggak mungkin, dan itu sudah dibenarkan oleh penyidik bahwa memang itu dilaporkan di Puslapor. Jadi Puslapor ini memang akan berbicara nanti. Ya, berbicara nanti. Saya yakin berbicara karena ini akan jadi akan dinilai oleh masyarakat apakah kepolisian ini tegak lurus menegakkan keadilan dan kebenaran dengan kinerja Mabes Polri. Ya mungkin kalau bawa-bawaannya nakal ya harusnya ditindak tegas ya, Mr. G. Menurut saya gitu, Mr. G. Ya, Makasih, ya, makasih. oke. Oke, saya mungkin kita beda ya. Celebrate itu untuk menentukan apa isi handphone, bukan untuk menemukan apa motif, bukan. Motif itu kan ada di kepala, ada di hati, pihak-pihak orang-orang itu. Tetapi dari selebriti ini kita meyakini ternyata mereka ada hubungan tuh, ada komunikasi. Nah, kalau komunikasi itu baru ketahuan nanti motifnya. Oh, ternyata begini ternyata. Tapi kalau selebrit sendiri tidak akan menemukan di situ mengenai motifnya. Karena selebrit itu sejatinya tadi sudah saya bacakan ya, untuk mengetahui apa isi handphone. Apa isi handphone, bukan apa motivasi, bukan, tapi apa isi handphone. Ya, ada yang nanya nih apa selebrit gitu. Saya itu kalau dikatakan saya orang baik, makanya saya kasih tahu. Dengerin dulu nih apa yang namanya selebrit. Ini loh selebrit. Nih dengerin. Hasil ekstraksi dan analisis data HP menggunakan perangkat selebrite mencakup riwayat panggilan, pesan teks dan multimedia, serta data media sosial. Jenis data yang dihasilkan: 1. Pesan dan komunikasi, SMS, chat WhatsApp, Telegram, Line, riwayat email, dan pesan suara yang aktif maupun yang sudah dihapus. 2. Kontak dan panggilan, daftar buku telepon, log panggilan masuk, keluar, dan tak terjawab. 3. Media dan file, foto, video, rekaman audio, serta dokumen yang tersimpan di memori internal maupun eksternal. 4. Aktivitas dan lokasi, riwayat penelusuran internet, browser history, titik lokasi GPS, jejak peta, dan data timeline aktivitas perangkat. Dan 5. Data sistem, informasi kartu SIM, jaringan operator, daftar aplikasi terinstall, hingga kata kunci spesifik yang dicari penyidik. Nih, dengerin. Sudah saya bilang, di situ nanti akan ditemukan semuanya. Kan tinggal ini semua di belakang saya ini. Masukkan itu handphone, kemudian dicolok, kemudian di recovery, entah bagaimana caranya, saya tidak tahu. Mencari apa Anda itu? Mencari lokasinya di mana aja nih. Ada kelihatan tuh lokasi. Oh, hari ini jam sekian ada di sini. Hari ini jam sekian ada di sini, 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 ada di sini. Itu baru lokasi. Namanya apa namanya itu tadi itu? Lokasi handphone itu. Kemudian ini ada nomor 2 nih, kelok ya. Dia komunikasi sama siapa saja. Komunikasi sama siapa saja. Sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, jam ini, ada semua. Komunikasi yang tidak diangkat pun ada. Komunikasi lewat WhatsApp pun muncul. Jadi mulai percakapan, apakah itu SMS, apakah itu WhatsApp, apakah itu telepon, muncul semua dalam riwayatnya nanti. Jam sekian Mr. Z komunikasi dengan Kopi Pahit. Jam sekian Kopi Pahit WA. Jam sekian Mr. Z jawab. Seperti itu. Lokasi.
tadi sudah saya jelaskan lokasinya. Kemudian jam sekian, tanggal sekian, dia download apa, dia buka apa, semua muncul. Makanya kalau sudah masuk di Celebrate Mabes Polri itu, tidak bohong, tidak bisa bohong. Meskipun Anda hapus kan hanya hapus-hapus begini saja. Hapus A, hapus A, hapus A. Ternyata di mesin yang lain di dalam handphone itu tersimpan utuh. Dia tidur, nanti dia bangun kalau sudah di Celebrate itu. Oke. Jadi salah ketika ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada kontak. Kontak itu semua muncul itu. Masa ada suami, Ririn itu kan suami. Istrinya kan ada, masa nggak ada kontaknya? Sekarang ini loh, tidak ditemukan kontak dengan ini. Hanya Ririn sendiri, mana ada handphone kok cuman aku sendiri. Itu contoh kejanggalan. Aduh, bye. Jadi, meskipun ini handphoneku tidak pernah saya pakai, tuh, tapi begitu ketemu wifi dia nyambung, muncul lagi. Nah, sekarang logikanya ini, di handphone Ririn tidak ditemukan kontak siapapun. Coba. Loh, Ririn itu kan manusia, punya istri, punya teman. Lah kok enggak punya nama teman-temannya? Ternyata kartunya bukan itu. Akhirnya direcovery oleh Bareskrim, Puslap 4 itu, muncullah semua, bahkan ada percakapannya. Sama juga sampean-sampean itu kalau pacaran sama ini. Kalau pacaran sama ini dihapus, pacaran ini dihapus. Suatu saat pacarnya berkelahi, dibuka tuh sama polisi, ternyata ini pacaran sana, pacaran sini, kan begitu. Ya, ini saya kasih tahu nih cerita ya, ini cerita tapi nyata. Suaminya keberatan. Ini ke kantor saya ini. Tapi saya nggak sebut nama ya, nggak sebut nomor ya. Suaminya keberatan. Ya, dua mata dengan saya. Kenapa? Gini Pak, itu laki-laki menyebarkan gambar nganunya istrinya. Guys ya. Nganunya istrinya. Saya bertanya, lu kok bisa nganunya istrimu ada di masnya, maksudnya laki-laki lain? Enggak tahu Pak, mungkin dia nyuri gambar dari handphone istri saya Pak. Kayak saya kasih tahu nih. Diam dulu ya, ini cerita ini. Oh, asik ceritanya nih. Oh ya? Ya. Begitu. Ini kan percaya-percaya aja. Terima dulu pengaduannya. Kemudian, ini belum selebrit. Panggillah itu laki-laki. Yes. Laki-laki yang dilaporkan sama suaminya ini. Kamu dapat dari mana? Ternyata istrinya sendiri yang ngirim ke sini. Jadi nggak perlu laporannya ditindaklanjuti nih. Panggil lagi di suami. Bro. Mohon maaf ya, Bro. Ternyata bukan yang nyuri gambar bukan laki-laki ini. Tapi istrimu sendiri yang ngirimkan foto nganunya ke sini. Sehingga ini mengirimkan ke temennya. Oh gitu Pak ya. Ya tanya sama istrimu. Nah istrinya itu saya tanya, memang benar ya kamu ngirimkan? Enggak Pak. Tapi yang dihapus sama istrinya. Enggak Pak, enggak pernah ngirim. Oke, saya padukan dengan handphone yang lakinya itu. Kamu kirim tanggal sekian. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini saya kasih tahu nih. Ambil tisu langsung. Iya Pak, maaf Pak. Maaf Pak. Akhirnya begitu. Saya kasih tahu nih teman-teman. Jadi teman-teman,
Meskipun sejatinya pesan-pesan ini kalian hapus, ya, pesan-pesan itu kalian hapus, sebenarnya masih tersimpan. Kalau itu dilakukan tadi celebrate, maka 100% keluar. Karena apa? Sejatinya kita ini bukan ahli. Kita nggak tahu. Kalau kita menghapus kan hanya di permukaan. Ini gambar jelek, hapus. Gambar jelek, hapus. Gambar penuh, hapus. Gambar ini, hapus. Tetapi ketika di celebrate itu muncul semua. Kalau sudah muncul semua, halamannya itu sampai puluhan. Riwayat itu sampai puluhan. Nah, yang disidangkan kemarin hanya 18 lembar. Terus yang lain kemana? Kata media ini, nih saya lanjutkan ya. Kata media ini, puluhan lembar yang lain itu disembunyikan. Duh, kok jadi rumahku nih? Tunggu dulu. Kata berita ini, ya, dari puluhan lembar yang ada itu tidak dicantumkan, tidak dihadirkan dalam persidangan, hanya 18 lembar. Saya punya. Padahal kalau handphone di Celebrate itu dokumennya sampai puluhan. Oke, tetapi yang dihadirkan dalam persidangan itu hanya 18 lembar. Mr. Z punya? Punya. Begitu. Oke, saya sapa dulu di sini ada Kopi Pahit. Halo, Kopi Pahit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana menang tadi lomba MBG untuk Manula? Nggak ikutan. Oh, nggak ikut. Oke, terima kasih. Mas Agus, halo Mas Agus, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam Mr. G dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa saya dibilangi musuh abadi sama Kopi Pahit? Gimana Kopi Pahit itu? Silakan. Apa? Itu ada yang tapping tuh, masa musuh abadi katanya kita. Oh, tadi karena nunjukin besek jadi kayak saing-saingan kan. Makan dulu lah beseknya itu, basi nanti. Aku nggak makan malam. Ya tadi kan ada yang pamer, besek saya lebih bagus. Mana buktikan? Orang nggak makan kok. Nanti saya kirim ya. Saya kirim saya masih ada WA toh. Saya foto, saya kirim lewat WA ya. Untuk apa? Ya anggaplah itu biasa dinikmati. Mr. G mau nanya ya Mr. G ya. Boleh. Waktu kasus Pina Mr. G itu kan sidang-sidang ya di PN Cirebon ya. Nah itu statusnya apa Mr. G? Ingkrah apa belum itu? Kalau sidang yang terakhir apa, sidang apa itu? Ya sidang ribut-ribut itulah yang 1 bulan 2 bulan itu. Gak ngerti sama saya. Aku nggak tahu. Kalau sidangnya itu Kan 2016 kan kejadiannya, ya. Terus udah terpidana lah ini 8 orang itu. Ah, tiba-tiba sidang lagi itu dasarnya apa Mr. G? Oh, ini kemarin tuh ada namanya PK kedua. PK kedua. Ya, PK pertama, PK kedua. Saya nggak tahu PK yang keberapa itu PK kayaknya. PK tapi sidangnya di lokasi. Sidang di Sonono. Oh itu PK. Terus akhirnya diajukan lagi PK-nya gitu, kalah kan? Kalau sudah PK itu kan peninjauan kembali itu kan upaya hukum khusus toh, itu sudah ingkrah itu, kalau sudah ketok palu sudah ingkrah. Ya kan dia ngajuin lagi PK lagi kan itu. Ya. Ya kalah kan itu nggak diterima. Ya itu. Begitu tuh.
Berarti kalau PK itu sidang ulang ya, Mr. Ji ya? Iya, iya sidang ulang. Bahkan bisa menghadirkan ahli lagi, menghadirkan apa lagi bisa. Hanya kan kemarin kan nggak tersusun ya, jadi saya bingung juga kemarin dengan begitu banyaknya pengacara-pengacara hebat kok kurang ini ya. Terus bisa PK lagi nggak tuh, Mr. Ji? Kalau ada temuan-temuan baru lagi. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu ya. Ini sudah PK keberapa saya nggak tahu. Kemarin kan saya sempat ngikutin Mr. Ji kasus Vina itu, karena kan itu kan pasalnya 340 kan, pembunuhan berencana. Tapi yang ramenya itu justru masalah pasal kecelakaan, Mr. Ji. Jadi termasuk PK-nya itu ini kalah, nggak diterima. Karena nopumnya bukan nopum 340. Nih begini caranya ini itu teman-teman semua nih. Siapa saja di pengacara di mana saja di seluruh Indonesia. Jangan pernah, ini saya kasih tahu nih. Bagaimana ya mau cerita ya? Gini. Aku mau bawa apa? Ini pakai tangan saya aja ya. Pakai tangan saya aja ya. Kalau dakwaannya ini jangan Anda menerjemahkan dakwaan lain. Justru tabrak ini dengan alat bukti. Ya. Contoh, jaksa membuat dakwaan. Kalau kemarin katakanlah 340. Kita jangan berbicara kecelakaan. Artinya apa? Dakwaannya jalan terus, kecelakaannya nggak ketemu nih pembahasannya nih. Seolah-olah dakwaan jaksa ini tidak ada bantahan. Ya kalau 340 tuduhannya waktu itu 340 ya. Kalau tuduhannya 40, mari unsur-unsurnya kita tabrak di sini. Gitu caranya. Masalahnya kalau di sini dakwaannya jaksa, di sini niat kita ada di bawahnya, dakwaan itu jalan terus. Karena patokan dari hakim dengan sidang-sidang itu adalah karena ada dakwaannya jaksa. Nah, kalau dakwaannya jaksa 340, jangan pernah membahas kecelakaan. Karena pasti di bawahnya, ini jalan terus gak terbendung nih dakwaan ini. Justru yang terjadi Mas Ji kemarin. Makanya ini, justru kita tabrak dengan pembuktian. Silakan dibuktikan kalau memang jaksa menuduh ini pembunuhan, bagaimana unsur-unsur pembunuhannya itu. Nih, harus begini dia tabrakan. Jangan sampai kita membahas lain di bawahnya, kita berharap di kecelakaannya jalan terus, dakwaan pembunuhan jalan terus. Yang digunakan hakim adalah dakwaan daripada jaksa. Ngono loh. Iya, makanya nggak diterima kan akhirnya. Ya kan, Malah berkubu-kubuan itu. Malah berkubu-kubuan akhirnya, kubu kecelakaan, kubu pembunuhan. Iya. Sama juga itu kasus Nikita Mirzani yang di sini pemerasan dengan cara undang-undang ITE. Siapa namanya? Pengacaranya membahas masalah merek pabrik. Ya nggak ketemu jalan terus nih. Fahmi itu ya? Iya yang kemarin tuh. Mundurkan diri kan udah ya Fahminya. Ya kan sakit. Oh sakit tuh. Begitu Bang Kopi Pahit. Kopi Pahit itu sehari-harian di mana nih? Ada. Ini ada VT saya baca di sini nih. Ini saya tunjukkan ini. VT ada seolah-olah ada siluet berdiri bertiga. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Apa Anda sadar ini? Ini baru saya tonton ini di layar yang lain saya tonton. Ya siluet itu kan simbol ilustrasi lah kira-kira. Ya. Tidak ada tuduhan kan di sana. Kamu pinter ya bikin kayak gini ya.
Eh, aku kok pinter begini tuh dapat ilmu dari mana, Kong? Gimana? Ya, Ini belajar lah. aku kok pinter banget tuh dapat dari mana? Ya belajar lah Mister Ji. Kasih tahu saya dong. Kalau ada yang menarik gitu. Soalnya itu kan ada videonya Mister Ji. Oke. Iya, iya jujur ya, kita ini orang-orang generasi lama ya teman-teman ya. Generasi lama terkadang kita ngedit tuh nggak mampu. Ya ngeditnya ya kayak begini aja lah. Yang penting ikut bisa meramaikan di media lah. Tapi kalau mau gaya-gaya anak-anak sekarang yang AI itu saya belum mampu. Oke, sabar dulu ya Pak Kopi Pahit ya, kita sambut nih. Mas Agus silakan narasinya. Ya, selamat malam Mr. Ji. Malam. Ini mau tanya, tapi sebelumnya saya mau nyampein yang ditulis oleh Fahmi itu atau LBH Gajanpar itu kan di Suara Dermayu. Sampai saat ini juga itu kan masih tayang. Jadi Masih. nggak ada yang hapus. Artinya ini kalau memang dianggap hoax pasti sudah ada tindakan. Ya, Mr. Ji. ya. Seperti itu. Nah, jadi saya lebih agak percaya lah, lebih percaya ini. Kok karena tidak ada tindakan. Yang jadi pertanyaan saya begini, Mas Tuji. Tadi disampaikan di berita LBH Gajanpar ini hasil celebrate, terutama tadi baru satu sisi hasil celebrate aja. Ini banyak bukti yang hilang atau dihilangkan. Seperti itu ya, Mr. Ji. Karena banyak bukti percakapan di WA atau di handphone yang